Bunda, Bunda semangkut izin, kalau misalkan kayak pamannya Nabi Muhammad SAW nih, dia memperjuangkan Islam, tapi dia belum juga masuk Islam, itu gimana Bunda? Oh, beda sama Bang Willy. Kalau Bang Willy ini sudah beda jauh. Bang Willy, this is different. Way different. Brother Willy, he already admitted that only one God, that is Allah. Bisa And Allah is the only one God to be But worshipped. not yet. Jadi Abang Willy telah mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. musa Quran. Coba. Orang bule terkejut ketika saya tunjukkan Quran. Apa kata mereka? Teman-teman, orang bule terkejut Quran ini digaris, betul? Mushaf Al-Quran digaris, betul? Di pagar, betul teman-teman, di pagar? Iya betul Bunda. Terkejut orang bule. Wow, katanya, Quran kalian beri pagar. Di pagar halaman kanan, halaman kiri, menyeluruh. Jadi ayat Qurannya, wahyunya dipagarin, dilindungi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Contoh simpel. Kaum muslimin membuat ikhtiar bagaimana to preserve Al-Quran. Bagaimana menjaga Quran. Bukankah dalam salah satu hadis disampaikan, kalau Rasulullah SAW, kalau Allah Ta'ala telah berfirman, Allah ini masih hadis kursi, Inni zanni abdi, sesungguhnya aku, kata Allah, menurut yang disangkakan hambaku. Karena hambanya berupaya, ini harus dijaga nih, jangan sampai ada unsur lain bagaimana. Ya Allah melanjutkan penjagaan kepada Quran. Semua kitab suci dijamin oleh Allah. Betul. Tapi yang di tangan mereka nggak dijamin. Kalau mereka tidak menjaganya. Allahu Akbar. Kapan kekristenan mau menjaga yang Yunani? Kapan kekristenan mau menjaga yang Ibrani? Yang bahasa Ibrani baru nongol abad 9, abad 10. Artinya tahun 900 dan tahun 1000. Quran udah kemana-mana, Jack. Kemana tahun 900, tahun 1000 udah kemana-mana. Baru Bible bahasa Ibrani baru nongol. Oh my God. Gimana nih? Yang ketiga, jangan mimpi bahwa baginda Yesus membaca Torah. Anda mimpi. Torah yang ada di zaman baginda Yesus adalah hasil orderan dari Kaisar Mesir yang ingin menambahkan koleksi perpustakaannya di Alexandria, Iskandaria. Maka ia memesan kepada rabai di Yerusalem agar mengirimkan orang-orang kepercayaan yang handal ilmunya untuk menuliskan Torah. Saya ulang, menuliskan Torah. Jadi Torah itu orderan yang ada sekarang. Kenapa? Karena Torah yang asli zaman Nabi Musa tidak dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam bahasa kelanjutan dari bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bahasa daerah Ur, bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ugarit, Ur, daerahnya Ur, bahasanya Ugarit atau Ugaret. Kalau Bapak Pendeta tidak mampu menerangkan ini, dengar saja dan jangan membual di dalam gereja. Cek apa yang saya katakan. Perkembangan bahasa dari daerah Ur, kawasan Ur di Irak sana, atau disebut Ugaret,
adalah Phoenician. Lalu diklaimlah oleh orang Yahudi, oh Phoenician ini adalah bahasa Paleo Hebrew. Ya udahlah, mereka klaim. Yang jelas bukan bahasa Ibrani. Silakan Anda cek dalam terminologi antropologi budaya yang berkembang di tahun Nabi Musa hidup. Tidak ada bahasa Ibrani. Nggak ada. Jadi Torah yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam tidak dalam bahasa Ibrani. Kenapa Bang Randy terkejut ya? Yesus tidak pernah membaca Torah. Beliau menerima yang disebut Al-Injil. Saya orang yang pertama kali menerangkan makna Injil dari kata dasar najala. Satu-satunya derivasi kata Al-Injil yang masih dipakai di tanah Arab adalah minjal. Apa itu minjal? Alat untuk memperkecil padi atau gandum. Kita bilangnya ani-ani. Minjal. Ani-ani. Dari kata dasar yang sama, najala. Adapun Al-Injil maknanya adalah filtrat, ekstraksi, miniatur dari Torah. Karena Torah yang asli nggak ada. Baginda Yesus tidak mau dong mendapatkan Torah karya Raja Alexandria, Kaisar Ptolemeus kedua. Utusan Tuhan kok bacanya karya pesanan Kaisar Ptolemeus, nggak level lah. Allah menurunkan kitab Injil kepada Baginda Isa alaihissalam. Jelas. Allahu Akbar. Benarlah Al-Quran bahwa Baginda Isa, Yesus alaihissalam never seen the Torah. Kagak pernah membaca Torah. Makanya karena Torah sudah tidak terjaga oleh Yahudi, Allah turunkan miniatur dari Torah. Namanya ekstraksi. Bahasa Arabnya Al-Injil. Najala itu dari bahasa Arab kuno. Bentuk derivasinya, turunannya ketika dia dikenali, dimakrifati, dapat tambahan alif lam ma'rifat. Karena yang dimaksud adalah yang ada di tangan Baginda Yesus Kristus alaihissalam. Maka penambahan alif lam menjadi alif lam ma'rifat, berbunyilah dia Al-Injil. Artinya miniatur Torah. Contoh. Ada hukum zaman Nabi Musa yang tidak diberlakukan oleh Baginda Isa alaihissalam. Apa itu? Dulu di zaman Torah, kalau wanitanya haid, ini contoh saja, contoh. Anda belajar dulu antropologi budaya zaman ini, tahun ini, apa yang terjadi, apa budaya orang, siapa pemimpinnya. Nah, yang dipimpin Baginda Musa alaihissalam, kala itu memang Allah memerintahkan begitu syariat yang diturunkan pada beliau. Kalau wanita seorang sedang haid, duduk di kursi, maka tidak ada yang boleh memegang kursinya. Siapa saja yang memegang kursinya, maka yang megang kursi ikut najis. Lalu tidurnya, dia bergaul harus diasingkan. Diasingkan dari keluarganya. Tak boleh lalu lalang. Kenapa? Kalau tersinggung meja yang disentuh oleh tangan orang yang haid, orang itu nyentuhnya sebelah sana, saya di sini. Ini meja saya nih. Ini meja. Saya di sini, disentuh oleh ponaannya di sebelah sana. Maka syariat Nabi Musa mengatakan ponaannya kena najis. Karena menyentuh meja yang disentuh oleh wanita yang lagi menstruasi. Ini syariat Nabi Musa. Tapi Baginda Yesus tidak memberlakukan. Tetapi ketika Baginda Yesus melihat rabai-rabai mengamalkan Torah, karena beliau diajarin langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, Ruhul Kudus, Roh Kudus yang ngajarin langsung.
Sebagaimana semua nabi langsung diajarin oleh Roh Kudus. Tapi nggak ada nabi yang berani menyatakan Roh Kudus itu Tuhan. Kecuali tebet-tebet Kristen. Paulus aja nggak pernah bilang bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Anda lebih hebat dari Paulus. Paulus aja nggak pernah bilang Yesus Tuhan. Anda lebih hebat dari Paulus. Saya berani menunjukkan dalam Bunda, Eyang Putri, Eyang Putri, kemana dia? Ngelek. Bunda, Sinyal mungkin. suaranya nggak ada Bunda. Elek itu. Oke, dilanjut sama Bang Anak Rimba, silakan. Jadi begini biar Soalnya aku tanggapi bundanya nggak sedikit ya, Bang Melani. Silakan. Oh, itu udah nyala lagi, udah nyala lagi. Ya, oh iya, masih lanjut. Silakan Ya. Bunda. maaf tadi ketutup. Udah Oke, oma-oma oke. jadi salah pencet. Maaf. Oke, Aduh, silakan. maaf. Pencet sendiri. Inilah yang uti ini. Jadi teman-teman, jangan dibayangkan bahwa baginda Yesus itu pernah melihat Torah, nggak pernah. Karena Torah yang ada itu pada tahun min 300. Lalu tahun 0. Lalu baginda Yesus berkiprah. Ya itulah Torahnya. Nggak ada diturunkan lagi Torah kedua kalinya hanya untuk baginda Yesus. No. Tidak begitu cara kerja malaikat Jibril. Malaikat Jibril patuh turunkan Injil. Saripatinya Torah. Atau bahasa lainnya. The miniatur dari Torah. Itulah Al-Injil. Minat Torah. Dari Torah. Wajarlah kalau orang rambai-rambai itu yang salah. Bunda, suaranya putus-putus. Tuhan salah. Bunda. Ya. Tuhan salah. Bunda. Orang rambai. Tuhan salah. Tuhan salah. Karena tugas Salam Yesus adalah musaddiq yadaihi, untuk menjadi musaddiq. Apa itu musaddiq? Pelaku yang meluruskan. Ingat, penambahan mim di depan suatu kata kerja membuat kata itu bermakna satu, lil makan, menunjukkan tempat. Sajadah tambah di depan, masjidul, tempat bukan sujud. Ya kan? Sedek, lurus, benar. Kalau ditambah mim di depannya secara bahasa milenial menunjukkan pelaku. Jadi pelaku yang meluruskan disebut musaddiq. Karena musaddiqnya itu sangat dahsyat, dalam kaidah balaghah tambahan tanwin. Jadilah dia musaddiqan. Itu ilmunya. Artinya terjadi pelurusan yang sangat dahsyat oleh baginda Yesus. Karena Torahnya urus. 1500 baginda Musa ya. Jadi Abang Randy, Sebelum dilanjut, takut meripot, ini ada tamu baru, Bang Juremi. Selamat malam, Islam atau Kristen? oh ya betul. Bang takut Juremi, repot ini. Islam atau Kristen? Bang Juremi, panggilan ketiga, Islam atau Kristen? Oke, mungkin dilanjut sama Bunda Sumangkut. Nanti kalau mau bertanya silakan Bang Willy ya. Bang Willy kayaknya mau bicara juga tadi. Oke, silakan Iya, Bunda. aku cuma mau menanggapi aja. Selesaikan aja dulu Bunda. Pertanyaan dari Bang Silakan. ini, jadi namanya agama samawi cuma satu, Iya, yaitu benar. Islam. Dengan Oh, iya. bunyinya dalam surah Ali Imran ayat 19 disambung dengan ayat 85. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Iya.
inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah adalah Islam. Ini namanya announcement, pengumuman. Lalu ada namanya counter declaration, mendeklarasikan lalu ada counternya. Apa bunyinya? Ayat 85-nya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oke, Bunda. Huwa fil akhirati minal khasirin. Counter statement. Artinya, kemungkinan yang ditimbulkan jika tidak mengikuti declaration statement adalah ayat 85. Tengok kelengkapan Al-Quran. Nomor 1, declaration statement. Pernyataan deklarasi besar. Sesungguhnya agama yang diridai sisi Allah adalah Islam. Ada counter statement. Jika ini tidak terpenuhi, maka apa jadinya? Itu ayat 85-nya. Terpenuhilah unsur-unsur kesempurnaan psikologi dalam suatu konsep. Itu tercantum dalam Quran. Dalam Quran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari di luar selain daripada Islam, falan, maka sekali-kali enggak bakalan. Jangan-jangan kata enggak bakalan dari itu ya. Falan yuqbala minhu. Dalam hukum tajwid kalau dibaca sekaligus maka menjadi falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sekali-kali agama itu akan ditolak dari dirinya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pertanyaan terjawab untuk Abang Willy. Agama samawi cuma satu, yaitu Islam. Ya. Iya. Oke, sebelum di Itu terminologi Departemen Agama Republik Indonesia, yaitu yang mengikuti Torah, lalu umat yang mengikuti Injil, lalu umat yang mengikuti Al-Quran. Demikian. Matur nuwun, matur nuwun. Oke. Iya, benar. Sebelum dijawab Bang Willy, saya izin sapa tamu baru dulu. Bang turun ya. Bang Sal, Pasar Dibo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben naik, Bang. Iya, Bang Yunus tadi turun ya. Oke, Bang Willy silakan. Ya, aku cuma mau nanggapi sedikit ya pernyataan dari Bunda itu. Jadi begini Bunda ya, biar aku tanggapi sedikit. Berarti agama samawi itu hanya satu ya Bunda ya. Koreksi jika salah. Yakni Islam saja. Mungkin ya agama Yahudi juga bisa disebut sebagai agama samawi ya Bunda. Tapi hanya buat golongan Yahudi saja mungkin. Sedangkan Islam untuk seluruh umat manusia. Tidak, Jadi ini tidak bagus Bang. juga Agama buat Yahudi edukasi tidak, penonton tidak. yang di bawah. Mohon maaf Bang Willy, saya potong. Ya gimana Saya Ustaz? potong Bang. Agama Yahudi bukan dari Allah ya. Agama Yahudi ya. Karena pengertiannya nanti luas ya. Yang Bani Israel, Bani Yahudi itu ya, mohon maaf ya. Saya agak biar apalah, saya sederhanakan lah yang disampaikan Bunda Semangkut itu ya.
Iya. Agama samawi. Samawi artinya langit. Langit itu tinggi. A'la. Jadi yang dimaksud situ seperti pengertian Sabbisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi langit itu tinggi. Ya. Jadi agama yang datang dari Allah. Itulah yang disebut dengan agama samawi. Yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian kepada para nabinya atau rasulnya. Kemudian dari Rasul disampaikan kepada umat atau kaumnya. Jadi agama yang datang dari Allah hanya satu, yaitu dinul Islam. Sama dengan agama dari nabi-nabi sebelumnya termasuk dari Nabi Adam. Ya, kullu minas shalihin. Jadi agama yang datang dari bumi atau ardi, bahasa apanya itu adalah agama buatan daripada manusia. Termasuk Kristen adalah agama buatan dari Paulus. Dan Pauluslah tokoh sentral daripada agama Kristen, apapun denomnya, ya. Kalaupun nanti ada yang membantah, itu sudah bercampur dengan perkataan manusia dan perkataan daripada nabi-nabinya dan perkataan daripada Allah, sudah bercampur baur di dalam kitab-kitab sucinya, ya. Bukan tidak ada keterkaitan Islam dengan Kristen, ada, ya, ada keterkaitan. Karena di situ ada kenapa Islam dan Kristen selalu ribut. Agama samawi sudah saya sampaikan, ya, hanya satu agama yang dari Allah, yaitu Islam. Dan dipatenkan setelah datangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Islam artinya berserah diri, tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Maka dia adalah muslim, orangnya muslim, ajarannya Islam. Ya, kenapa selalu bertemu Islam dengan Kristen? Itu karena ada satu sosok yang sama dan yang menceritakan yang berbeda. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, berita Isa adalah dari Allah, sedangkan di dalam Bible beritanya adalah dari penyelidikan tulisan-tulisan manusia. Makanya Al-Quran Allah turunkan, Allah utus nabinya yang terakhir untuk membantah segala tuduhan-tuduhan Paulus, Matius, Markus, Yohanes, Lukas yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan Paulus adalah nyata-nyata seorang pembohong. Walaupun Paulus pembohong, saya jempol karena dia adalah pembohong yang jujur. Cuman saudara-saudara Oten atau orang Kristen, baik dia siapapun termasuk abang seorang Katolik, adalah korban pembohongan Paulus. Karena Paulus berkata, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Ibrani 6, Paulus mengatakan, marilah kita meninggalkan ajaran asas-asas ajaran Yesus. Itu sudah pasti ajaran yang perlu utama. Asas Yesus adalah Sema Israel, Adonai Eloh. Bahasa Ibrani Allah adalah Eloh. Itu sesuai dengan logat aksen. Adonai Ehad. Dengarlah bahai Bani Israel. Tuhan itu Allah dan Tuhan itu Ehad. Yang dimaksud dengan Ehad adalah yang tunggal. Tidak ada satu, tidak ada dua. Ya. Kemudian di ayat lain, inilah hukum yang terutama itu di Bible Anda. Masih sehat kalau Paulus yang Yesus yang berkata. Ya. Inilah hukum yang terutama itu. Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Sebagaimana kita komparasi di Al-Quran, ya Bani Israel, inni Rasulillah, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Zabur. Dan aku membawa kabar gembira kepadamu, seorang nabi akan datang, mim ba'di ismuhu, setelah aku pergi, mim ba'di, setelah aku pergi, dia bernama siapa? Mim ba'di ismuhu Ahmad. Ada di Bible. Dia tidak akan datang sebelum aku pergi, ya. Tolong abang pelajari Bible, ya. Jadi agama yang benar di sisi Allah adalah hanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Dan agama itu disempurnakan Allah, ya. Al yauma amaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tidak ada agama lain lagi kecuali Islam, ya saudaraku, ya. Itu. Jadi kenapa Al-Quran diturunkan? Membantah subahat-subahat, membantah kebohongan-kebohongan para penulis kitab-kitab yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri.
Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Ustadz, Lagi hang. Ustadz hang kameranya Ustadz. Sabar aja, tungguin Oke. sinyal itu. Oh, okay. My big Oh, ada. brothers want to request. Oh, oke. Selamat malam kakak cinta. Selamat Taruh dulu. malam kakak cinta. Bunda Rasmi, selamat malam. Bunda. Nah, udahlah, janganlah naik lagi. malam. Aduh, naik lagi. soalnya. Aku cuma mau nanggapi sedikit Bang. Ntar dulu Bang Willy. Saya mau oke. berbagi dengan bahasa yang Iya. sederhana Dia langsung atas pertanyaan dan pernyataan Bang Willy bahwa Ya silakan Mas. pernah ada Nabi Daud. Ya, itu ya Nabi Daud, ajarannya itulah yang benar di zaman itu. Tapi tetap mereka muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, ajaran Nabi Musa itulah waktu itu yang paling benar, yang benar ya, yang mereka juga muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Kemudian sesudah itu ada masa patrol lama, Nabi Isa alaihissalam, ajaran Nabi Isa lah yang benar di zaman itu. Mereka berserah diri kepada Tuhannya, muslim juga. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad SAW, Al-Quran rahmatan lil alamin, inilah yang benar. Jadi agama Samawi adalah agama Islam. Nah, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, tereliminasilah semua ajaran-ajaran itu karena sudah ada Nabi sesudah Nabi mereka. Nah, itu yang dimaksud tadi. Artinya adalah hanya agama Islam yang ridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang Yudaism, sepanjang siapapun di sana, kalau bukan muslim atau nggak beragama Islam, nggak dinul Islam, ya selesai urusan, disebut kafir. Itu kira-kira dari saya. Makasih. Siap Bang Handi. Bang Jadi Robert poinnya di kompak sini ya? Oke, Bang Willy silakan. ya, jadi poinnya di sini aku cuma mau tambahkan ya bahwa agama Samawi itu cuma satu ya, yakni Islam itu sendiri. Ini kan bagus juga buat edukasi buat penontonnya nih, bahwa itu aja ya Masya tambahan Allah. dari aku. Silakan lanjutlah, mungkin ada otot-otot lain yang mau naik. Jadi gini loh, ajarannya Ya, Nabi Daud ya Assalamualaikum, Samawi, my big ya brother. ajarannya Nabi Daud Samawi, ajarannya Nabi Musa alaihissalam Samawi, ajarannya Nabi Isa alaihissalam Samawi. Tapi Samawinya berlaku agak berisik, berlaku di kaumnya masing-masing Bani Israel. Ya Samawi dia. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, ajaran yang tidak tadinya ini harus ikut kepada ajaran Nabi Muhammad. Tapi karena mereka membangkang, tidak mau stop sampai di ajaran situ, ya kafir. Kira-kira begitu. Mudah tuh sebenarnya dimengerti ini. Setuju apa tidak setuju nih argumentasi ini? Setuju. Siap Bang Handi. Setuju, Oke. sangat setuju ya. Sebetulnya ada sesuatu hal lagi yang mungkin menjadi pelengkap, Oke, menambah indah yang disampaikan abangda kita Andi Salabas, yaitu bahwa ini maaf ya teman-teman Kristenan asli intip pesuruh-pesuruh pendeta yang ngintir, saya harus katakan bahwa mencetakkan di peralihan itu pelanggaran. Bunda mana nih? Bunda, Pelanggaran. putus-putus suaranya. Kenapa? Putus-putus. Pelanggaran. Ya. Jadi pencetakan Bible itu adalah pelanggaran. Tidak ada perintah Tuhan untuk mematuhi banyak nabi sekaligus. Itu sebabnya dalam Al-Quran surah Imran surah ketiga 31, 32, 131, 132 tentang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kata Rasulun dalam kaidah bahasa Arab itu isim kata benda tunggal. Saya pakai bahasa milenial aja teman-teman. Isim Afwan Bunda. Kata tunggal. Kata tunggal. Bunda. Enggak Halo. dua, enggak tiga, enggak Bunda. empat. Kalau dua Rasulaini. Halo Bunda. Bunda. Ya kalau banyak menjadi Rusulun. Bunda, Jadi Bunda, kalau Bunda. mau mentaati baginda Nabi Musa dengan 613 misfot aturan, taat juga
kepada Nabi Daud, aku wajib pula pada Nabi Yesaya, harus taat Camnya aja, pula saya semua tutup hukum camnya aja. kepada Saya Nabi berani kok nutup. Zakaria, hukum-hukum Tutup Nabi camnya ya. Jeremia, hukum ini Nabi itu. Ya susah teman-teman, mampus kita. Allah tahu, makanya Allah tidak pernah menyuruh mentaati bukan dua Nabi sekaligus. Walau Nabi Musa dan Nabi Harun diturunkan bersama-sama, tetap mentaatinya kesan orang. Nah, itu saja. Kecuali ketika Nabi Musa tidak berada di tempat atau in absentia secara hukum, maka karena secara fisik beliau tidak hadir, maka bangsa Israel diminta mentaati Nabi Harun. Nabi Harun sudah dipesankan oleh Nabi Musa alaihi wasallam. Saya tidak menemukan baik di dalam Bible yang saya baca dari kulit ke kulit maupun dalam Quran, apalagi dalam Quran, tidak ada perintah mentaati semua nabi sekaligus. Maka pencantuman Bible secara borongan seperti itu adalah suatu kekeliruan. Kalau Nabi Musa saja. Zabur saja. Lihat yang ada dalam masa Nabi Dawud atau Nabi Dawid, cuma Zabur di tangan beliau. Enggak ada. Ada Suhuf Ibrahim, ya ada lagi. Enggak ada. Borong tidak ada. Enggak mampu manusia memborong banyak nabi untuk ditaati. Enggak ada. Dan Quran sudah jelas. Ini merupakan watak dari sel tubuh kita yang berkeliling meliputi sel satu inti yang normal. Dia kelilingi. Ini sifat dalam berittiba mengimani semua nabi kita imani, tapi dalam berittiba ini Ustaz Alas Sorban dapat lebih lihat dari sisi lain teman-teman. Ittiba itu mengikuti, menjadi ikutan panutan. Bunda mohon maaf, itu suaranya suaranya putus-putus. Yang di bawah pada komplain suaranya tak ngelek katanya. Kayaknya beliau lagi ngomong deh. Ya. Bunda Semangkut kalau berbicara dia memang nggak lihat tapingnya. Bunda Iya, Anda Pastor Ibu parah soalnya kawan. lekatnya. Ya, Putus-putusnya parah tadi. Oke, lanjut. Artinya tidak ada perintah dari Tuhan tidak sekaligus. Maka mencantumkan ya buku dari Nabi Daud, dari Nabi Musa, diborong campur lagi dari Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, banyak kali nabi-nabi itu, sehingga bukunya dikumpulkan. Itu adalah bidat. Tak pernah tuh begitu. Bible itu sendiri memang dibuat cicil-cicilan. Segini cicil, masukkan lagi. Segini Bunda. lagi. Halo, Bunda. Nanti. Ya. Masih putus-putus suaranya. Cicil-cicil. Bible-nya dicicil. Masih ada putus sekarang teman-teman? Ya tadi parah sekali. Parah sekali tadi. Parah sekali. Jadi benar harus keluar. Ya. Ya kalau keluar ini ya. Berarti keluar. Nggak usah pakai cam ya. Ya keluar. Oke, Bang Willy, silakan. Silakan Bang Willy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my big brother. Izin dulu ya, karena tadi aku ada di sini dari sore siang, aku izin pamit dulu ya. Waktunya untuk saya melambai-lambai dulu. Ada suara mesin. Oh, iya. Terima kasih Terima kasih, buat Bang Handi. ustadku semua, Bunda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih atas warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Okay, maybe my big brother want to asking something about with Mr. Billy. Mr. Billy is Mr. Billy monitor. Bisa bahasa Inggris, Bang Willy? Mr. Billy atau Mr. Willy? Willy, I'm sorry. Pak Willy. Bisa bahasa Ya, Inggris? Mbak Milani jadi translate-nya aja lah. Ada Bu semangkut. Mm-mm. Iya, izin aku bernarasi dikit ya, biar ditanggapi oleh Big Brother ini. Oke. Ya, jadi begini ya, untuk buat yang netizen yang di bawah juga. Sebenarnya aku ini kan malu jadi oten ya. Aku ini mantan misionaris ya, tapi ibaratnya gini ya, oten ini seperti maju kena mundur kena, sesama Kristen saja saling cekar-cekaran ya. Mau ikut Yahudi malu karena orang Yahudi itu sudah tidak mengakui kan Yesus itu Tuhan, sedangkan kalau mau ikut Muslim malu juga karena Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bukan seperti Oh, si gitu Bible ya, itu Bang sendiri Willy. ya. Ya, kita tahu bahwa Bible itu adalah kumpulan buku-buku dan sejarah nabi-nabi pada zamannya. Jadi gini ya, yang pertama ayat Bible itu sendiri, ayat satu dengan yang lainnya sangatlah kontradiksi. Contohnya Masya Allah. kata-kata Tuhan diganti menjadi kata Tuhan. Ya, lalu jam penyalipan Yesus itu sendiri ya. Di ayat 1 mengatakan jam 9 pagi, lalu ayat lainnya mengatakan jam 12 siang. Ya, di Matius 26 ayat 18. Kata anu di Bible dalam konteks ini pun di Bible tidak bisa menjelaskan siapa anu yang dimaksud ya. Ini menimbulkan pertanyaan ya, sehingga apa yang disampaikan di ayat tersebut tidak bisa didapatkan poinnya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang kontradiksi. Jika diceritakan di sini, maka tidak akan cukup waktu 24 jam buat membahasnya. Ya, jadi bagaimana Masya mungkin Allah, Bang Bible Willy. yang notabene firman Tuhan itu, tapi ayat 1 dan yang lainnya sangat rancu dan amburadul. Yang kedua yang membuatku malu masih menjadi oten adalah bagaimana mungkin bisa menuangkan sosok makhluk ya ini agak vulgar sih ya, nggak bisa diomongin di sini ya bagaimana mungkin, tapi ini kan edukasi juga kan buat oten-oten mungkin yang ada di bawah. Bagaimana mungkin menuhankan sosok makhluk yang berkelamin yang keluar ya dari lubang selangkangan bernama Yesus, ini menjadi sosok Tuhan, padahal Yesus sendiri kan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Di Yohanes 5 ayat 30, ayat ini membuktikan ya bahwa Yesus adalah manusia biasa yang tergantung pada Bapaknya, dalam hal ini Tuhan, terlepas dari doktrin dan dogma Bible itu sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Sungguh ya, konsep ketuhanan 100% dan manusia dan 100% Tuhan ini adalah konsep sesat dan amburadul dan rancu serta lawak ya. Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi Tuhan dan Tuhan bisa menjadi manusia? Itu aja dari aku sih, silakan. Oh, jadi Bang Oke. Willy bilang konsepnya lawak ya? Bang Willy masih Kristen ya? Sangat rancu dan lawak, Bunda. Bang Willy masih Kristen ya? Iya, tapi Kristen yang sudah tersadarkan, bos. Kira-kira Belum kembali ke Islam. Tapi belum kembali ke mualaf Islam. ya? belum. Kalau memang berjodoh kan ya akan ke sana arahnya. Oh. Saat ini mungkin Semoga lah. hidayahnya belum Semoga dapat segera ya, hidayahnya. seperti itu. Oh, oke. Berarti sama dengan Bang Dominic ya, sudah dekat-dekat, tinggal sedikit lagi. Cuma kalau Mbak Dominik itu aku ragu Kalau ya. Bang Dominic itu, ya betul, dia Katolik. Jadi Katolik itu memang ada yang namanya katekismus. Ada di situ ada. Kan Bang Greg juga Iya. Katolik. Tuh bisa masuk Iya. Islam. Sama. Tapi kemarin begini Bang Greg dan Mbak Melania, kemarin Iya. itu ada di PT-nya kan yang mengatakan bahwa oh aku ini ngeprank umat muslim, aku ini pura-pura tidak menuhankan Yesus. Ada itu di PT-nya. Makanya tadi beliau naik itu aku mau berdiskusi sama beliau. Oh, Bang Dominic itu Tapi ya? udah keburu turun. Terima kasih informasinya. Oh, Bang Willy ternyata sudah mengobservasi beliau.
Iya, Terima kasih, Bang makanya Willy. itu aku anggap dia itu apa namanya Main sandiwara ya. ngeprank kan, Penipu. pengkhianat seperti itu kira-kira. Oke. Ya lanjut lah ya. Mungkin ada Oke. opsi lain yang agak barbar kan yang mau naik. Ya silakan Brother, naik. big brother, this brother really, he is a Christian, but now he growing to do not believe that Jesus is God and do not believe in the Trinity, and he really don't want to worshiping the human God. Allahu Akbar. He's in the processing. He just still learning to get more and more. He said that when he got the hidayah to be a Muslim, just a next process. But now he's still observing and learning more. You know, Brother Willie, can I ask you a couple of questions, please, if you don't mind? Sebelum ditanya, saya izin sapa tamu baru dulu. Bang Satria dan Bang Rizal, selamat sore, malam. Bang Satria dan Bang Rizal, selamat malam. Bang Satria dan Bang Rizal, panggilan ketiga, selamat malam. Oh, nggak ada suaranya, diturunin aja Bang Greg. Oke, dilanjut Gus Mangkut, Eyang. Siap. Masya Allah. Ya. Bang Satria udah bersuara ya? Bang Satria? Bang Satria monitor. Oh yaudah, Gus Mangkut lanjut. Siap. Ya, Bang Willy, Big Brother mau bertanya kepada abang. Apa boleh Bang Willy? He want to ask you something. Boleh Bang Willy? Ya silakan Bunda, silakan. Oh silakan Bang Big Brother. Silakan Min, please do. Thank you so much, Brother Willie. Silakan. You know, anything for us to make sense, it has to connect with us, you know, to actually for us to contemplate the reality. So what we believe is that we have the fitrah inside us as Muslims. So I'm just going to ask you a question, you know, do you think that there's only one single creator the way the Muslims believe that Allah subhanahu wa ta'ala? That's my first question. Ya mungkin bisa ditranslatekan saja Bang Bunda, Willy. silakan. Jadi kata Bang Big Brother, kita ini harus merenung dengan sangat mendalam kalau perkara Tuhan. Kita membuat semacam kontemplasi, perenungan yang benar-benar menghunjam ke sanubari. Maka semua yang ada dalam kehidupan ini pasti akan terkoneksi satu sama lainnya setelah kita merenung dengan sangat mendalam. Kayak kita tujuan hidup untuk apa, kembali seperti apa, melakukan penyembahan seperti apa, dan Tuhannya bagaimana. Pertanyaan beliau, Brother Willy, apakah menurut Anda ada Tuhan lain selain Allah yang layak menjadi Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, dan yang menghukum dan yang akan mengadili serta mengampuni dan memberi karunia bagi hidup manusia sekarang dan akan datang? Oke, aku tanggapi ya Bunda. Siap. Ya, bagi aku itu Tuhan itu hanya satu Bunda ya. Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Nabi Abraham beserta Nabi Musa. Itulah Tuhan yang sejatinya Bunda. Masya Allah. Ya, seperti Masya Allah. He said that for me, God is only one. That is the God that Jesus worship him, and then that Moses and also Abraham, all the prophet was worshiping him. That is the God. Allahu Akbar. You know, brother, I'm expecting this from you. You know why? Because I've seen you in different lives. You're observing, you're listening, mashallah. And I just feel that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you and opened your heart here. So the only thing that's left right now, like you said, you know, you're on the way towards Islam, inshallah. And my other question is this, do you think the Quran
that something that you heard about this when you read this, do you think that is correct and is from God? Bang Willy, Siap, Anda benar-benar sudah berada di pintu gerbangnya Islam. Sikap Abang dalam mempertahankan keyakinan yang benar ini sungguh menakjubkan. Para malaikat menjadi saksi betapa iman Abang bertumbuh dan bertumbuh. Apakah menurut Abang? Apakah menurut Abang akan bisa mendapatkan agama lain selain daripada Islam ini yang menyelamatkan manusia? Oke, aku jawab ya Bunda. Iya, Bang. Ya, kalau mau jujur sih sebenarnya ya masih mencari momen-momen yang pas lah. Tapi untuk saat ini memang yang aku yakini itu Islam itu adalah agama yang benar ya. Jadi mungkin sudah benar ya, tapi momentumnya itu belum dapat. Istilahnya mungkin hidayahnya belum dapat ya, belum pas Bunda. Jadi Masya Allah. masih belum Mungkin udah dapat hidayahnya, cuman sekali. belum membulat gitu ya Bang ya, Iya, masih ada mungkin kurang sedikit, belum sempurna gitu ya Bang ya. Iya. Karena cara Abang dalam menjelaskan keimanan, about tauhid, that's wonderful Abang Willy, Masya Allah, wonderful. Ya. A brother, he said that, try to be honest on the Islam, the true religion. And he just about the moment. Now, he still didn't get the moment to completing the hidayah that he already got so far. Yes, mashallah. Inshallah. Inshallah. This last question I have, sister. He knows that Islam is correct. So if he knows that Islam is correct, he knows that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also the right messenger. He's correct, yeah, and the final messenger. Does he understand and accept this? Iya, apakah Abang Willy memahami bahwa Suaranya dalam Islam itu semuanya serba sangat dimudahkan oleh Allah. Artinya kalau seseorang itu diberi jalan kepada Islam, maka dia pasti akan mengikuti semua para nabi sebelum Nabi Muhammad. Cara orang itu mengikuti semua nabi, kata Bang Willy tadi kan bilang mengikuti Tuhannya baginda Yesus, itu sama dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ya, jadi tinggal sedikit lagi. Kata Abang Ipan belum membulat tapi masih lonjong. Apa yang membuat Bang Willy belum mau masuk Islam padahal sudah yakin sekali? ya, jadi begini. Apakah Bang Willy what is in your heart that you still cannot lock in completely to step into the Islam? Bang Willy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. And sister, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Caca, Masya Allah. Brother Willie, I'm just going to summarize what I mentioned, okay? So you believe that there's only one creator, and do you accept that Allah subhanahu wa Apakah ta'ala Abang percaya Exactly hanya right. satu pencipta, one And creator, you also at the same dan time percaya accept bahwa that Nabi Jesus Muhammad itu alaihi adalah salam utusan was Allah? a messenger from Allah. You also accept that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also the final messenger. My brother, to me, you haven't accepted yet, as in you haven't proclaimed the faith or said the shahada, but to me, you're a Muslim, alhamdulillah. Okay? So sometimes what happens, brother, is, we have thought that comes to our mind, okay, how my family is going to see me, what's going to happen after if I accept Islam. Brother, there is nothing like that, inshallah. Why? Because our akhirah hereafter is dependent on what we declare in this dunya. Okay, so I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you the strength to come into Islam completely, inshallah.
Iya. Jadi abang, tadi dikatakan beliau, apakah abang meyakini bahwa satu, tidak ada pencipta selain Allah. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad memang utusan dari Allah. Yang ketiga adalah jika abang sudah meyakini Tuhan cuma satu, yaitu Allah, lalu Nabi Muhammad itu utusan Allah serta penutup dari semua para nabi. Jadi tidak akan ada lagi nabi lain nongol, tidak ada. Apakah Bang Willy mengakui sedemikian atau masih menunggu ada nabi mau lahir lagi? Silakan Bang Willy, silakan. Ya Bunda, jadi begini Bunda ya. Kalau Siap. dikatakan bahwa Nabi itu Muhammad adalah utusan Allah, ya aku percaya ya. Bahwa hanya ada Tuhan yang satu juga pun aku sangat percaya. Jadi itu aja dari aku, tapi mungkin untuk bersyahadatnya mungkin membutuhkan momen yang pas lah seperti itu Bunda. Kira-kira itu. Iya betul. Yeah, I think he said that so far he just so grateful about what he's achieving right now, and he cannot say about the next, but he's still willing to hope the hidayah completely in him. Inshallah. Big brother, I think probably this is about the family, about spouses, something like that. So he probably want to make things really be okay and be ready for that. I think that way. No, I I feel it. understand, sister, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for him. And as a brother in humanity, you have a big brother here, inshallah. If you have any questions in relation to anything, I'll try my best to answer them. You know, I'm a human being, I make mistakes. At the same time, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you that success which you're looking for, not far away from that, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for you, inshallah. Iya, Kak, berdoa dari Bang Big Brother untuk Bang Willy. He pray for you. Semoga Bang Willy mendapatkan kemudahan dalam semua hal. Semua menjadi mudah dan menjadi indah bagi Bang Willy. Amin kan teman-teman yuk. Dan yang paling penting Bang Willy adalah langsunglah meminta kepada Allah agar dikuatkan, ditunjukkan jalan kemenangan untuk saat sekarang hingga yang akan datang. Hari ini dan esok serta sampai kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya. Nah itu yang disarankan tadi oleh Abang Big Brother, gitu loh Bang Willy. Amin. Ya, Terima amin, kasih amin. doanya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya jadi biar aku Amin, bakal ya di Rabbal kita Bunda Mbak Milani. Iya betul. Jadi aku juga sudah pernah bernarasi dan berpendapat ya bahwa biar Masya Allah, untuk saat Masya Allah. ini kalau boleh jika aku diizinkan ya buat menjadi pendamping aku Iya. di dalam hal ini memberitakan kebenaran tentang Suaranya kecil Bang Willy. ya. Oh ya, sorry ya. Cukup besar di bunda kok, Jeng Ayu. Oke, Aku terus? lagi ya. Ya. Jadi aku juga sudah pernah bernarasi dan berpendapat juga ya dengan Bang Suma bahwa biarlah untuk saat ini kalau boleh aku diizinkan ya buat menjadi pendamping api dalam hal ini buat memberitakan kebenaran tentang Islam itu sendiri ya, dan bahwa kekristenan adalah Masya bukanlah agama apalagi wahyu dari Tuhan. Nah, lalu beliau menanggapi Ya, takbir Allahu Akbar. Bunda Semangkut izin kalau misalkan kayak pamannya Nabi Muhammad SAW nih, dia memperjuangkan Islam tapi dia belum juga masuk Islam, itu gimana Bunda? Oh, beda sama Bang Willy. Karena Bang Willy ini sudah beda jauh. Bang Willy, this is different. Way different. Brother Willy, he already admitted that only one God, that is Allah. Dan Allah is the only one God to be worshipped. But not yet. Jadi Abang Willy telah mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah, yaitu tempat Nabi Yesus meminta dan menyembah.
Luar biasa. Jadi beda dengan paman Nabi. Yang paman Nabi, yang Bang paman Willy Nabi, bahkan mengatakan- Bunda, yang paman Nabi itu memperjuangkan Islam itu loh Bunda, tapi dia tetap tidak bersyahadat, itu gimana? Iya, Tidak, izin tidak. menambahkan sedikit Bunda. Kalau ya. Tunggu menerjemahkan dulu yang sampaikan Bang Willy. Jadi kata Bang Willy, beliau pun sudah menceritakan kepada Bang Zuma bahwa sekarang ini biarlah beliau tolong izinkan saya, kata Bang Willy loh. Izinkan saya untuk mendampingi perjuangan API. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Terus Untuk menjelaskan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Islam agama yang benar. Walaupun beliau belum, tapi dalam hati beliau ini tandanya dalam hatinya sudah nih teman. sudah sih sebenarnya sih, saya Tinggal udah feeling sedikit sudah sih sebenarnya, tapi belum jadi bersyahadat. begini Bunda, Mbak Melani ya, biar aku tambahkan dikit aja ya. Oke. Masya Allah, Sebenarnya Bang Willy. begini Mbak Bunda, sebenarnya hakikat aku ini udah Iya, muslim, udah Islam ya, hanya saja Iya. mungkin belum bersyahadat seperti itu. Iya. Silakan. Belum bersyahadat. Masya Allah. Kuncinya belum diraih Bang Abang Willy. Tapi tidak juga Bang Willy. Ini ada beberapa tipikal orang dalam berislam dalam situasi kayak Bang Willy. Ada yang dia datang kepada baginda Nabi Rasulullah SAW lalu minta dibayat, minta dipandu bersyahadat. Namanya dibayat. Tapi ada yang diam-diam. Dia telah menjadi muslim. Nah, Abang Willy ini termasuk yang diam-diam. Ini pasukan dalam senyap ini teman-teman. Takbir. Iman dalam senyap. Allahu Akbar. He is the believer in the silent, big brother. He just asking our allowance. He asking our permission to let him to supporting this da'wah, to show the people that God is only one, that Jesus is not God, that Christian is not the religion. He just said that way. Christian is not religion from God. Christian is a man-made You know, Brother religion. Willy. Allah Akbar, Bang Willy. We love you, brother. We You know, love Brother you, Willy, brother. you're saying that you want to ask permission to do that, but brother, you know, I'm thankful to you to come here to say these things to ourselves, okay? I'm thankful to you. I embrace you with my open heart as a brother in Islam, inshallah. And like you said, Inshallah, inshallah. to me that you accept Allah subhanahu wa ta'ala, to me that you accept Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I see you as a Muslim, inshallah. In your own time, whenever you feel like, you can say the Yeah. shahada, no problem, inshallah. Yes. Insyaallah I just want to answer the question from our sister Melanie about the story about uncle of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam give doa for Allah about uncle Abu Talib. This Abu Talib is uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but To Abu fight Talib, together. Abu Fight together Talib with is Rasulullah. not he don't want to join with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and do syahadat. After that, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam give doa, ya Allah ya Rabbi. Mungkin give the good doa for give the good pray for Allah subhanahu wa taala, but after Allah give one surah At-Taubat ayat 113. Allah talk, don't pray anything about musyrik. Allah didn't accept anything about musyrik. Jadi Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang musyrik. Bahkan Allah langsung mengharamkan, melarang orang yang kemudian berdoa kepada orang-orang yang tidak bersyahadat, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya, dan tidak mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu larangan langsung dari Allah di dalam surah At-Taubah ayat 113.
Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh yang namanya mendoakan orang musyrik, itu sebenarnya tidak boleh, karena Allah langsung melarang ketika Rasulullah SAW kemudian mau mendoakan pamannya Abu Talib, Abu Talib ya, atau Iya, yang berjuang bersama iya. Rasulullah itu loh. Iya, padahal Iya, betul, sudah Abu Talib. nyata-nyatanya pamannya itu kemudian memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan usahanya Rasulullah dalam menyebarkan agama Dakwah. Islam, berjuang di sanak saudara, berjuang di kaum kafir Quraisy. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW kemudian mau mendoakan gini, Rasulullah pada saat sakaratul maut pamannya itu, Rasulullah SAW kemudian berbicara kepada pamannya, ya wahai paman, ucapkanlah bersyahadatlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Kunci kemudian surga. dia dihasut oleh, iya, itulah kunci surga. Kemudian dihasut oleh pamannya Abu Jahal. Dari situ kemudian Allah menurunkan ayat atau ayat 113 yang melarang, ya, yang melarang tentang memintakan ampunan bagi orang musyrik, itu dilarang memintakan. Jadi kayak misalnya kita nih Pak William kalau misalnya dalam keadaan Islam, ya kan, dalam keadaan Islam terus Pak William kami doakan, dalam keadaan Kristen kami doakan nih, kami doakan untuk masuk Islam, itu berarti kami disahkan saja. Tapi kalau misalnya kemudian Pak William meninggal dalam keadaan Kristen, kami dilarang keras untuk mendoakan Pak William untuk masuk ke dalam Islam, gitu. Dilarang keras ketika meninggal dalam keadaan Betul. Kristen. Betul. Kalau untuk masalah hidayah Jadi dibolehkan. tegas ya, Islam itu tegas. Ya, tapi itu beliau sudah tidak Kristen. Assalamualaikum. Kacang Ajo Caca. Beliau kan sudah menyatakan berkali-kali dari tadi bahwa saya tinggal cara ke Kristen. Waalaikumsalam. Iya Bang, saya mau nyampaikan. Saya tidak mau menyembah makhluk. Ya, saya mau nyampaikan sedikit ini ya, informasi ke Bang Willy. Bahwasannya kan di dalam Bible itu ada beberapa kesamaan. Salah satunya adalah nabi-nabi yang kita yakini Bang. Itu ada Harun, Daud, Nabi Harun, yaitu disebut Daud, Nabi Sulaiman, Salomo. Itu Bang semua dia mengajarkan tauhid. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan tauhid. Dan Tuhannya Nabi Daud, Nabi Isa itu semua memberitahukan bahwa Rasul Muhammadlah Nabi penutup abangku. Nah, apalagi abangku? Ya ini cuman masukan aja abangku ya. Jadi ajarannya pun ajaran abang boleh kaji deh. Ajaran di dalam Islam itu solusi. Jadi tidak benar-benar solusi dan benar-benar membuat hidup kita itu menjadi teratur abangku. Nah, kalau abang sudah ada niat, saya kira ada baiknya abang berpikir lebih tindakan, karena ini Bang, kita nggak tahu umur kita. Saya tidak dalam rangka memaksa abang ya, hanya mengajak abang berpikir bahwa hidup kita ini kita nggak tahu Bang, ya kan. Alangkah baiknya semakin cepat itu semakin baik. Mungkin begitu aja abangku. Diburu dengan waktu kita. Iya, Ya betul. Ya, izin menambahkan dikit Bang Sebenarnya Belani, juga. Bang MJ. Iya, Ya. Jadi Iya. begini Bang. iya, Ya, Bang Willy itu kan, dikit Iya. muda. Abang Willy kan sudah membantu Iya, perjuangan betul. Islam nih. Dari tadi abang membela bagaimana oten-oten yang menghina Nabi Muhammad. Abang Willy membela bagaimana oten-oten yang menghina Islam. Abang Willy sudah berani meluruskan dan membuat pengakuan saya Amazing. sudah keluar dari menyembah Masya Allah. anak manusia. Ini Bang Billy, maaf, tidak semua orang mampu melakukannya ketika belum bersyahadat.